Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Untuk saat ini saya rekaman di malam hari. Selamat siang bagi yang nonton di siang hari. Selamat pagi bagi yang nonton di malam hari. Untuk saat ini saya selamat malam ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Ini Sejarah Indonesia. Saya persembahkan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Basarang, khususnya di kelas 11 IPA 1, IPA 2, 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 ya. Jadi ini penjelasan review modul, kupas ulas modul saya persembahkan untuk mereka. 4 kelas itu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya di sini ya. Karena sebelumnya saya menjalankan latsar, jadi banyak waktu saya yang tidak bisa menemani dalam pembelajaran kalian. Baik, kita awali langsung saja ya. Modul pembelajaran SMA Sejarah Indonesia kelas 11 yang disusun oleh Alin Rizkian Putra SPD dari SMA Negeri 1 Pelumpang. Terima kasih Pak Alin Rizkian Putra. Baik, ini daftar isinya. Kita langsung masuk ke glosarium. Jadi kalau kalian mau memahami buku, itu yang pertama kalian harus mampu memahami kosakata atau vocabulary atau glosarium atau kata-kata yang sulit bagi kalian. Ini kata apa sih? Ini kata apa sih? Saya nggak ngerti. Nah, itu kalau kalian tidak ngerti jangan didiamkan, tapi dicari tahu. Misalnya nih, Kulturstelsel. Aduh, apa itu? Udah, lewat aja bacanya. Nah, nggak bisa gitu ya. Kita harus mengerti, yang tidak dipahami itu harus digali terus. Kulturstelsel itu adalah sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial di Indonesia. Singkatnya begini aja, Kulturstelsel adalah sistem tanam paksa oleh Belanda. Kemudian Dark Age itu zaman kegelapan. Dark itu gelap, Age itu zaman ya, yaitu zaman kegelapan atau kemunduran yang terjadi di Eropa setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini runtuh, yang di Romawi Barat itu tahun 400-an. Kalau Romawi Timur ini runtuhnya sekitar 1000 tahun kemudian ya, sekitar 1300-an kemudian. Dan ibu kotanya Romawi Timur itu ada di Bizantium, Konstantinopel ya. Kemudian kita lanjut ke kata yang selanjutnya, yaitu ekspor. Ekspor itu penjualan barang dagangan ke luar negeri. Kalau kebalikannya adalah impor. Impor itu beli barang dari luar negeri untuk dalam negeri. Misalnya ya, misalnya impor beras. Impor itu artinya beli dari luar. Misalnya kita beli dari Vietnam misalnya, beli beras. Namanya impor beras. Saya tulis aja nih supaya kalian ingat. Impor, kebalikan dari ekspor ya. Kalian tentu pasti belajar tentang ini di SMP ya, kebalikannya nih, atau kebalikan itu antonim ya, antonim. Kalau persamaan itu sinonim. Ya, jadi kebalikan dari ekspor adalah impor. Contohnya tadi adalah impor beras dari Vietnam. Apa dampaknya? Dampaknya beras yang ada di sini jadi banyak. Kalau banyak terus jadi murah. Impornya harganya pasti murah. Di sini misalnya harganya 10.000 1 liter. Misalnya pakai liter ya. Di sana kita beli harganya 4.000 aja. 4.000 1 liter. Kita datangkan ke sini. Terus kita jual harganya di sini 7.000. Untungnya berapa? 3.000 ya. Untung kotor tapi belum untung bersih. Nah, untungnya 3.000, dijualnya 7.000. Masyarakat lebih memilih siapa? Lebih milih produk mana? Iya, pastinya lebih memilih produk impor karena harganya jauh lebih murah. 7.000 yuk. Dibanding 10.000 jauh mana coy? Nah, jadi kebijakan impor ini hati-hati ya. Pemerintah juga harus hati-hati. Jangan asal impor-impor aja. Oh, saya harus menurunkan harga beras.
demi masyarakat, demi rakyat. Lo jangan kira rakyat juga ada yang jadi petani. Kalau petani itu sampai rugi, dia itu kasihan ya. Banyak sekali petani, berapa puluh persen di Indonesia ini jadi petani ya. Jadi kalau kebijakan impor ini malah bisa menyebabkan petani jadi kalang kabut ya, bisa jadi rugi bahkan. Nah begitu ya, ini sekilas tentang impor tadi. Kemudian hak oktroy. Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang dimiliki VOC. Hak apa hak oktroy itu? Hak oktroy itu salah satunya adalah mempunyai tentara ya. Jadi VOC ini emang apa Pak? VOC ini adalah kumpulan pedagang. Jadi dia punya hak oktroy. Hak oktroynya punya tentara, punya senjata, punya kewenangan untuk perjanjian dengan kerajaan lain sebagainya. Nah di situ dia punya kekuasaan lebih leluasa ya. Jadi tidak menunggu raja Belanda, tidak ya. Jadi dia punya hak oktroy. Bahkan perang pun bisa dia. Padahal dia cuman pedagang, kumpulan pedagang-pedagang yang dibawahi oleh komando di sini ya. Di sini paling tinggi adalah gubernur jenderal. Nah kemudian impor, nah baru aja dibahas nih. Nah impor baru aja dibahas. Jadi impor adalah pembelian barang dagangan dari luar negeri ya. Nggak usah lagi dibahas kan, sudah dibahas tadi. Sedangkan ini kolonialisme, ini akan kalian dengarkan kata ini ya, sering banget ini, kolonialisme, yaitu adalah paham penguasaan terhadap daerah lain. Jadi penguasaan terhadap daerah lain ya, itu dibolehkan kalau menurut paham kolonialisme. Kemudian apa itu disebut dengan lingua franca? Lingua franca itu bahasa pemersatu. Untuk di daerah Nusantara, lingua francanya itu apa? Ada yang tahu nggak? Lingua francanya untuk di daerah Nusantara, yaitu bahasa apa nih? Bahasa apa? Bahasa, jawabannya ada di atas ya. Bahasa Melayu. Ya. Jadi lingua franca untuk di daerah Nusantara itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau orang berdagang dari Sumatera mau ke Kalimantan pakai bahasa Melayu. Dari Sumatera mau berdagang ke Jawa pakai bahasa Melayu. Dari Sumatera terus ke Jawa, terus berdagang ke Maluku menggunakan bahasa Melayu ya. Jadi sebetulnya bahasa Melayu itu umumnya dipakai oleh daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Tetapi karena perdagangan yang semakin meluas, ini semua daerah di Nusantara umumnya menggunakan bahasa Melayu. Itulah disebut sebagai lingua franca atau bahasa pemersatu. Jadi dulu Muhammad Yamin mau menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Tapi banyak pertentangan ya, jadi digunakanlah bahasa Indonesia ya. Ingat itu di Sumpah Pemuda ya. Kemudian kita bahas lagi tentang Reconquista atau semangat pembalasan kepada orang-orang Islam. Siapa yang mau balas dengan orang-orang Islam itu siapa? Yaitu Portugis, Spanyol, dan lain-lain. Portugis, Spanyol, dan lain-lain ya. Jadi kalau ketemu dengan Islam mereka pasti berbentrok, pasti bahasa Banjar itu baabutan ya, baabutan terus nih. Reconquista. Nah begitu ya. Jadi dimanapun itu terjadi terus Reconquista. Nah hebatnya kalau Belanda bisa lebih cara halus. Nah itu hebatnya Belanda itu. Kalau dulu Portugis itu ya, kalau ketemu Islam ya pasti bentrok. Oke lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini peta konsep. Pembahasan utama kita adalah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini tentu sebelum menjajah pasti ada penjelajahan, artinya jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya bukan sungai, bukan laut, tapi samudra, jauh, luas banget ya.
Itu dunia mainnya ya. Ini apa nih tujuannya? Pertama, kedua, ketiga, atau disebut sebagai 3G ya. Kalau sekarang kan 4G, bahkan sebentar lagi mau 5G. Kalau ini namanya 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Gold itu emas ya, atau kekayaan. Kemudian glory ini adalah kekuasaan. Kalau cuman kekayaan tanpa kekuasaan, ya nggak awet kekayaannya ya. Kemudian gospel ini adalah tentang agama, penyebaran agama. Kemudian siapa yang datang ke sini ya? Kemudian siapa datang ke sini? Itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Awalnya cuman Portugis, kemudian diikuti Spanyol, tapi beda jalur ya. Portugis di Maluku, Spanyol di Filipina. Kemudian Portugis mulai masuk ke Filipina. Lalu mereka melakukan perjanjian namanya Zaragoza. Ya, jadi dari sana nggak boleh lagi Spanyol masuk ke Maluku. Jadi Spanyol hanya masuk di pulau yang mereka temukan untuk raja mereka, yaitu Raja Philip ya. Makanya disebut Filipina. Nah, itu ya. Nanti kita lihat petanya. Kemudian bangsa Portugis ini sangat leluasa sekali ya, karena menguasai Malaka, kemudian menguasai Maluku. Sampai seret nih suara saya ya. Ini saya sambil merekam ini ketika malam. Kalau kalian nonton ini, mendengarkan ini sambil minum kopi ya, sambil minum sambil makan, santai saja. Belajar itu santai. Tapi kalau saya nggak bisa santai nih, nggak bisa saya pause ya, nggak bisa saya pause karena kepotong-potong kalau ngomong sejarah ini ngulang-ngulang lagi ya. Jadi saya kalau ngomong dari awal ya ngomong terus. Kalian fokus saja. Kalian boleh skip, maksud saya di pause, bukan di skip ya. Nanti tidak paham ya, jadi tonton itu secara penuh. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Oke, langsung ke B ya. Kompetensi dasarnya ini menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Jadi kita analisis ini nanti akan tumbuh daya pikir ya. Kemudian mengolah informasi. Nah, mengolah informasi ini boleh kita simpulkan atau kita resume, kita catat, kita tampilkan di sebuah PowerPoint. Nah, itu namanya mengolah informasi ya. Dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, kalian olah informasinya, kalian cari datanya, kalian kumpulkan, kalian baca ya. Kemudian kalian bisa menceritakan itu. Boleh konsep cerita ini tampil di depan langsung cerita boleh, atau pakai alat bantu berupa kertas boleh, atau juga dengan diskusi tanya jawab. Nanti ya, itu kita ketemunya di Google Meet. Kemudian deskripsi singkat materi ya. Ini tulisan tentang proklamasi. Bukan. Hanya bangsa yang ini tulisan tangan Bung Karno, bukan tentang proklamasi ya. Mohon maaf tadi saya salah sebut. Ini di atasnya adalah Soekarno. Ini kayak pesan ya. Jadi pernahkah kalian mendengarkan kritik bahwa Indonesia baru merdeka secara politik, tetapi di bidang yang lain Indonesia masih terjajah? Pernah nggak kalian mendengar itu? Kalau saya sih sering. Secara politik kita merdeka, tetapi secara ekonomi, secara yang lain-lainnya kita terjajah, kami masih miskin. Nah, itu bahasa orang tuh banyak menyebut begitu. Lanjut, hal ini mungkin saja benar adanya. Contohnya kita belum sepenuhnya merdeka secara ekonomi karena Indonesia masih bergantung kepada negara lain. Hutang Indonesia kepada asing dari tahun ke tahun bertambah. Nih ya, hutang ya. Nih, hutang Indonesia dari asing dari tahun ke tahun itu bertambah. Salah satunya yang terakhir ini karena faktor kesehatan, faktor pandemi, kita jadi nambah hutang lagi. Tuh pikir ya, daya pikir harus tumbuh nih. Produk dalam negeri Indonesia kalah bersaing. Dulu kita punya pesawat, mau bikin pesawat, jadi nggak perlu lagi beli pesawat.
Tetapi kok perusahaan itu tiba-tiba tidak bisa berjalan? Ada apa ini? Jangan-jangan produk dari luar itu yang mensabotase segala macam. Pikir ya. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu faktanya, namun itulah hukum ekonomi. Jadi harus ada yang beli, harus ada yang jual, harus yang jual pun ada, terus yang beli harus ada. Yang pakai kita ya, kita ini negara kepulauan. Saya mau ke Jakarta, caranya lewat pesawat. Saya mau ke Papua, caranya lewat pesawat. Kita dulu di zaman Soeharto ya pernah punya perusahaan yang bikin pesawat. Lalu kenapa tidak bisa bikin lagi? Malah kita saat ini beli ya pesawat Garuda itu bukan mereknya Garuda ya, itu maskapainya. Tapi merek pesawat itu adalah Boeing ya. Boeing 727, Boeing berapa itu ya. Itu Lion Air. Itu maskapainya ya Lion Air. Tetapi pesawatnya mereknya adalah Boeing juga. Boeing dari mana? Boeing dari Amerika ya. Jadi Amerika tidak menyukai kita punya perusahaan pesawat sendiri. Nanti pesawatnya jadi tidak laku karena kita termasuk yang banyak beli dari Amerika. Karena kita pakai terus nih. Bentar-bentar kita nih pakai terus. Coba kalian lihat ya, maskapai itu berapa banyak. Lion Air, Sriwijaya itu kalau kalian hitung berapa puluhan pesawat di bandara itu. Terus di Jakarta berapa lagi, total kan berapa pesawat ini di total ya. Nah itu banyak sekali pesawatnya, dan setiap tahun itu ganti lagi ya. Dijual atau diganti mesinnya, ganti spare partnya segala macam ya. Itu barang mahal itu. Jadi kita tidak boleh punya perusahaan itu karena kita harus beli dengan Amerika ya. Jadi di sini tumbuhlah daya pikir. Begitu ya. Lanjut ya. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab semua itu? Apakah ada hubungan sejarah masa lalu dengan masa sekarang? Ya pasti dong. Kalau Amerika bisa masuk, ada apa? Kenapa? Nah itu pertanyaan terus tuh. Apakah perilaku atau mentalitas kita yang inferior dan tidak nasionalis seperti itu merupakan keberlanjutan dari masa lalu bangsa kita yang pernah menjadi bangsa yang terjajah? Nah, ini pertanyaan terus nih. Menarik untuk kita pelajari bersama-sama dalam modul ini. Dalam modul ini kita akan mempelajari proses masuknya bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia. Bagaimana mereka menjajah bangsa kita dan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa kelam yang terjadi pada masa lalu tersebut. Oke, ya. Jadi di situ kita akan banyak mempelajari tentang fenomena apa sih aneh ya. Nah, gitu ya. Kalau kita pertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut langsung masuk ke materi saja ya. Jadi tujuannya untuk pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan proses masuknya bangsa ke Indonesia. Jadi kita tuh bisa mengerti bagaimana sih masuknya ke Indonesia serta membuat laporan tertulis tentang proses masuknya. Nanti kita bikin PPT aja lah. Ya, kalau laporan tertulis nanti kalian copy paste di sini ya. Lebih baik kita diskusikan maju ke depan. Oke, uraian materi. Ini sudah berapa menit ya saya ngomong? Sudah 18 menit. Ini mau 20 menit ya. Baik, kita lanjutkan. Jangan kendor. Saya sudah 20 menit ini ngomong. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Latar belakang itu sebab musabab ya. Kenapa inya datang, apa? Nah, itu kan latar belakang itu artinya. Siapa yang tidak mengenal? Saya lihat ya. Nih. Kalian harus sambil menyimak. Siapa yang tidak mengenal bangsa Eropa? Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sana itu sudah maju tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Teknologi apa? Teknologi kapal atau pelayaran. Termasuk juga ilmu perbintangan. Ya, itu sudah maju di sana. Kenapa bisa maju di sana? Karena
peradabannya memang lebih dulu di sana. Ya, kalian mempelajari peradaban yang tua-tua itu ya, peradaban kuno ya, kebanyakan kan di sana. Sungai Efrat segala macam ya, Tigris di sana ya. Begini ya, konsepnya begini ya. Kalau manusia itu berkumpul lagi, maka itu akan tumbuh peradaban. Dia akan belajar. Kalau misalnya manusia itu primitif atau terisolir ya, isolir atau isolatif atau jauh lah. Misalnya orang ngumpul di sini ya. Nah, ini manusia yang biasanya akan tumbuh peradaban. Dia meninggal terus disambung anaknya. Terus ada di sini saking lamanya peradaban ini tumbuh peraturan-peraturan yang lebih maju ya. Ini namanya tumbuh peradaban. Beda ketika orang tuh jauh-jauh di sini ya, sendiri aja atau berdua aja, bertiga aja. Di hutan dia orangnya ya itu aja. Paling jadi 3, jadi 10, jadi 20, orangnya gitu-gitu aja. Orangnya di hutan. Ini namanya kehidupan yang terisolir atau terisolasi. Biasanya ini seperti suku-suku yang ada di hutan. Mereka makanya lambat maju kan, mereka baju aja nggak punya kan. Nah, lambat maju. Kalau bangsa-bangsa yang berkumpul tadi, yang berperadaban ya, yang memiliki aturan hukum, aturan kebersihan, sanitasi segala macam, mereka mengerti ya. Begini cara buang sampah, begini cara buang air kotoran, begini ada aturan-aturan segala macam. Di sini sampai tumbuh hukum. Tapi kalau manusia itu terisolir, dia nggak tahu hukum, cara berpakaian dia nggak tahu ya. Ini bukan menyinggung siapa-siapa, kita bukan menyinggung suku-suku siapa. Beginilah cara manusia untuk tumbuh. Jadi kalau kita ini terlalu menjauh, kita akan kurang update. Nah, kalian nih, teman-teman kalian ini semuanya kan sekolah nih. Satu kelas misalnya orangnya 23. Lalu diantaranya ini jarang masuk, jarang hadir. Dia akan bingung nanti pas ketika dia hadir itu ya. Misalnya Bapak ini kenapa? Misalnya orang ya setiap minggu maju diskusi yang tadinya nggak bisa sampai bisa. Kemudian dia yang sering tidak hadir ini, sering tidak tahu menahu tentang keadaan di kelas, dia ini akan bingung. Bapak suruh maju kah? Aku kan bisa. Nah, itu namanya kurang update ya. Oke, kita lanjut lagi. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai sini tadi ya. Tetapi tahukah kalian sebelum mencapai kemajuan sekarang, dahulu bangsa ini juga pernah mengalami masa-masa sulit. Ya, dulu juga mereka pernah mengalami masa sulit secara sejarahnya ya, dan tertinggal dari bangsa lain. Akan tetapi bangsa ini mau berubah diri dan belajar untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain. Pada akhirnya bangsa ini mampu mengejar, bahkan mampu melampaui pencapaian bangsa lain. Bagaimana dampaknya untuk negeri kita? Mari kita pelajari bersama di modul ini. Berapa menit ini? Saya pantau jam terus ya. Waduh, 24 menit sudah ya. Bukannya apa-apa sih. Kalau kelamaan ini saya posting nanti berat banget ya. Berapa giga ini jadinya? Kemarin aja 700-an MB. Kalau ini sampai 30 menit mungkin 1 giga ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini saya anggap mungkin amal ibadah ya. Kalau ini bermanfaat, semoga bermanfaat, ini akan menjadi amal ibadah. Meskipun saya capek ya, tapi saya selalu semangat untuk menyampaikan materi, apalagi materi kemarin banyak yang tertinggal. Dan menurut beberapa artikel di internet, saya melihat tadi ada banyak siswa yang menurun literasinya, kemampuan membacanya, kemampuan memahami kalimat segala macam.
itu menurun karena PJJ, pembelajaran jarak jauh. Lalu saya berpikir, bagaimana PJJ ini bisa meningkatkan, yaitu saya harus membahas modul. Sambil ngomong begini, saya harapkan kalian menyimak dengan baik ya. Meskipun kalian nanti sambil santai-santai di rumah ya, sambil ada waktu, sambil dengarkan saya ngomong begini ya, saya harapkan kalian mendengarkan dengan baik. Baik, kita lanjut. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 ya, saya sebut tadi kan 476, ini Romawi Barat. Kalau Romawi Timur itu sampai 1000 tahun kemudian masih ada ya. Berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut zaman Dark Age. Nah, jadi secara tahun dari tahun 476 ini mulailah Dark Age, zaman kegelapan. Ini petanya ya. Kemudian lanjut, ini tentang perang salib. Perang salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Sebetulnya ini boleh disebut sebagai khilafah Islamiyah ya. Jadi dulu ada namanya kerajaan Islam, itu antar ujung dengan ujungnya kerajaan Islam itu satu kesatuan yang dipimpin oleh khalifah ya. Terakhir pada tahun 1924 ya, itu runtuh khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh khalifah. Nah, sejak zaman itu daerah-daerah yang masuk dalam kekhalifahan Islamiyah itu mulai terpisah dan tidak menyatu lagi. Jadi nation atau nasional. Misalnya kerajaan Aceh itu sebetulnya dulu masuk dalam khilafah Islamiyah ya. Jadi setelah runtuhnya kerajaan Islam, khilafah Islamiyah itu, jadi kita terpisah-pisah, umat muslim ya, terpisah-pisah antara kerajaan Aceh, kerajaan yang lain-lain itu terpisah-pisah. Dulu tergabung ya, antara Turki Utsmani dan Aceh itu tergabung ya. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Yerusalem tahu Israel. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Hittin. Pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin al-Ayyubi ya. Salahuddin al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tidak tinggal diam. Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem, namun mereka gagal. Kita lihat waktu lagi, kita sampai 30 menit ya. Beberapa nanti setelah 30 menit nanti disambung lagi part berikutnya ya. Ini mengejar ketertinggalan. Beberapa faktor perang salib. 1. Adanya larangan bagi pejajar-pejajar Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Ini penyebab ini. Kemudian 2. Jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Kemudian yang ketiga adalah Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur. Nah, saya sebut tadi ya, Romawi di Barat kan sudah runtuh tahun 400-an. Romawi Timur masih sampai 1000 tahun setelah Romawi Barat runtuh. Itu di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Kemudian dampak adanya perang salib, dampaknya nih ya. Dampaknya kita perhatikan. Ini sambil dicatat ya, nanti kalau keluar di ulangan ya, screenshot ya sambil dibaca. 1. Jalur perdagangan, ada iklan. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Dampaknya ya, Eropa dan Timur Tengah terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Nanti lebih jelasnya dilihat di peta ya. Maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan. Nah, ini dampak adanya perang salib. Nanti di Konstantinopel itu dikuasai oleh Islam. Ya, tahun 1527. Maka para pedagang mulai mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Nah, makanya nih ada namanya Magellan ya,
Ini pelayar-pelayar top dunia ya. Karena jalan ini buntu, terputus, maka mereka cari jalur lain. Nanti saya jelaskan ya secara peta ya. Kalau begini agak susah nih. Kemudian yang B, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang Islam dan Timur. Artinya apa? Islam pernah lebih maju ketimbang Eropa di masa itu ya. Sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketinggalan itu dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara besar-besaran. Jadi kuncinya adalah ilmu. Dan yang ketiga adalah adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai perdagangan. Ayo, apa istilahnya tadi nih? Apa istilahnya? Istilahnya adalah yang ini tadi, yang ada di glosarium. Ini ya, sebentar saya perlihatkan supaya jangan saya yang jawabkan. Nah ini. Nah, reconquista, semangat pembalasan terhadap orang-orang Islam. Reconquista, ingat ya, reconquista. Nah, di pembahasan yang tadi. Oke, lanjut lagi ke tadi ya, reconquista, supaya kita memahami konsep dalam mempelajari modul seperti itu ya. Jangan kalian melihat, wah banyak mana bacaannya nih, aku bosan. Jangan ya. Sambil belajar, sambil membaca. Kita ini minim ilmu. Karena kita minim ilmu, makanya kita mau belajar. Caranya supaya bisa belajar, pertama kita harus minat dulu dengan pelajaran itu. Minatnya gimana? Kosakata yang ada di dalam kita minimal kita mau mempelajari dulu. Jadi menarik ya, untuk menggali ilmu ini sangat menarik sebetulnya. Sangat menyenangkan untuk belajar sejarah ini, apalagi kalau meningkatkan kemampuan literasi kita. Oke, ini kita lanjut ke, bentar kita lihat ya. Oh, sudah setengah jam. Jadi nantinya kita akan membahas tentang jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam ya, tahun 1453 ya. Saya tadi agak salah sebut ya kayaknya, 1527 salah ya, saya salah sebut tadi. Jatuhnya Konstantinopel itu 1453 ya. Kalau tahun 15-an 15 begini ya, ini kan 14 nih. Ini kalau 15 11 ini Portugisnya sudah sampai di Malaka ya. Karena di sini tahun 1453 akses menuju ke India, ke timur itu tertutup. Jadi mereka menggunakan jalur yang di sebelah barat, tembusnya di Filipina ya, itu oleh Spanyol. Sedangkan Portugis lewat jalur selatan sampai di Kalkuta, India, terus nyambung ke Semenanjung Malaka, tepatnya di Selat Malaka, melihat keramaian ya. Nanti kita jelaskan lewat peta ya, supaya lebih paham. Oke, untuk pembelajaran sampai sini dulu, karena sini sudah waktunya sudah lama ya, 30 menit. Kita sambung di part kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat ya. Saya akhiri ucapan selamat malam bagi saya ya, saat ini malam. Selamat siang, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.